tentang permasalahan sengketa yang tanah itu. Permasalahan sengketa itu awalnya yang di lapangan itu. Lapangan itu dulu adalah satu kampung, satu RT, Ding. Satu RT, banyak rumah padat juga, banyak orang. Terus tapi waktu itu ini lawannya pihak ini UPN. UPN dulu kan pertama kali yang di sini di Tambabayan. Terus akhirnya tukar guling itu kan. Dari proses itu ada salah satu jenderal ceritanya dari Pak Dhani itu kan jenderal yang bantu. Udah jangan berurusan lagi dengan warga. Udah selesai, ternyata yaitu tukar gulingnya UPN itu kan kepemilikan tentara ya. Kok bisa gitu loh sama pihak swasta itu. Harusnya kan nggak yaitu. Dari situlah akhirnya permasalahan itu timbul. Ternyata dari situ itu udah lama dia warga di situ perjuangan 20 tahun lebih sampai akhirnya mensisakan 3 rumah yang ada di lapangan itu. Dan rumor yang beredar di masyarakat Tambabayan, kalau ini sampai masuk di ranah hukum, kamu kalah, kamu akan saya buat tangisan darah. Kejamnya banget ya. Makanya sampai adanya pertama kali, kenapa jadi para akademisi banyak itu yang membuka jalan adalah ada OHS, Orange Studio, yang dikepalai sama Pak Kenta, Mas Bintang, Mas Pandu, terus almarhum Mas Kumi itu yang pertama kali ke sini. Dari situlah akhirnya membuka jalan banyaknya akademisi yang ke Tambabayan. Sebenarnya kampung Tambabayan adalah kampung yang biasa pada umumnya. Cuman karena lahan itu di mana kami berjuang sendiri, sekalipun sesama orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa zaman dulu itu kan ada yang ini eksklusif. Itu yang waktu itu nggak kebaca juga sih. Jadi ya perjuangan waktu itu benar-benar menguras benar, dan kita berjuang waktu itu kita kebingungan, tidak mempunyai kuasa hukum, tidak mempunyai uang yang harus bagaimana sampai akhirnya dari OHS yang masuk itu ini kan dari akademisi yang istilahnya dia itu semacam riset kampung yang tergerus oleh kemajuan zaman. Itu kan banyak kampung-kampung tradisional yang hilang di tengah kota, kan hampir punah kan kampung-kampung tradisional itu. Disitulah akhirnya kami menjadikan salah satu kampung, ada 3 kampung, ada Lemaputro, ada Pelampitan, ada Tambabayan. Itu waktu itu pembukanya di Pelampitan, diresmikan sama wali kota. Cuman waktu itu sayangnya aku nggak ketemu. Wali kotanya sudah pulang, jadi nggak bisa menyampaikan unek-unek kami sebagai warga, bagian dari warga kota Surabaya. Itu sih. Jadi sebagai kampung yang Tambabayan mayoritas orang-orang Tionghoa, di mana kami memperjuangkan. Jadi dulu kami menyebarkan pamflet ya. Jadi ada 3 lembar foli yang dicepat jadi 1. Ini kami bagikan di perempatan waktu itu. Kita gantian sama warga. Kadang ke resto-resto orang-orang Tionghoa kayak gitu. Kenapa? Supaya tahu bahwa di sini ada persoalan lahan, di mana lahan kami adalah berjuang melawan juga sesama orang Tionghoa. Makanya di lapangan itu ada gambar naga makan ekornya, menunjukkan kalau bangsa Tionghoa makan bangsanya sendiri. Itu pun juga mural-mural dulu itu nggak asal dari timnya kan, tetapi mereka menyerahkan ke warga maunya apa, narik mereka untuk mewujudkan sejarahnya itu. Kertas-kertas folio itu perencanaan itu dulu itu sampai sekarang saya simpan, sampai robek-robek itu dari situ. Makanya banyak sekali membuka. Jadi perjuangan kami dibantu sama banyak mahasiswa, komunitas kayak gitu. Dan
apa ya, LSM juga kayak gitu. Jadi kami waktu itu meminta bukan minta bantuan, maksudnya minta dukungan ke orang-orang Tionghoa itu sulit juga. Berarti sampai sekarang ini sudah selesai atau gimana? Belum, kami masih tetap berjuang. Kami masih tetap berjuang karena amar putusan dari Mahkamah Agung adalah eksekusi. Kalau di dalam proses ini kan dulu saya berpikir ini kan secara hukum berjalan itu cepat banget. Dan waktu itu apa yang bisa saya buat, karena kan banyak yang mendukung. Jadi saya punya satu keyakinan akan indah pada waktunya ketika berproses ini. Dan berproses ini juga enggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kok banget jadi banyak sekali yang dipikirkan. Terus oke lah, kalau memang ini satu proses, kan hukum di Indonesia kan harus di hitam di atas putih ya. Kalau nggak ada hitam di atas putih, kita tidak bisa mendapatkan satu bukti yang bisa dianukan. Jadi, maaf. Sudah cukup. Ya, itu memperjuangkan itu. Jadi kami ini loh, bahwa di sini ada warga yang sedang berjuang untuk mempertahankan ruang hidup yang tempat tinggal kan bukan tempat tinggal yang gede-gede kan, yang kecil, yang dimana dari dulu kayak gitu. Sampai akhirnya saya pikir oke lah, kalau warga tidak bisa menemukan orang-orang baik lah ya kan. Orang-orang baik yang akan menemukan warga dalam kasus ini, karena perjuangan belum selesai sampai saat ini, itu sih.